Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Anissa Gita, NPM 1901010062. Melalui video ini, saya akan membahas terkait konsep bisnis di PT Indofarma Persero, di mana Indofarma sendiri termasuk dalam perusahaan multinasional yang berbisnis di bidang farmasi dan alat kesehatan dan memiliki visi yaitu untuk menjadi perusahaan healthcare Indonesia pilihan utama yang berskala global. Perusahaan ini memiliki misi yang pertama yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, kemudian memiliki nilai tambah melalui proses bisnis yang terintegrasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi modern, kemudian menjamin ketersediaan produk yang berkualitas, lengkap, dan terjangkau secara konsisten, kemudian berjuang dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu yang pertama, pemenuhan standar regulasi farmasi di Indonesia. Yang kedua, menerapkan kebijakan strategi, yaitu turnaround strategi, di mana kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, strategi pemastian pengadaan bahan baku dari pemasok negara lain dan penambahan lini produksi. Kemudian, selain menggarap pasar dalam negeri, Indofarma juga terus mengembangkan pasar ekspor ke beberapa negara. Contohnya yaitu seperti mitra dari Indofarma, Insung Medical, Hikmat Hanifi, kemudian SWS, PT Harsen Laboratories, kemudian Milan, dan masih banyak lagi. Kemudian, yang kelima yaitu Indofarma melakukan gesit ekspansi di segmen alat kesehatan, di mana pasar alat kesehatan ini menarik bagi Indofarma karena belum ada badan usaha milik negara yang secara khusus menangani alat kesehatan. Kemudian, Indofarma sendiri memiliki segmen usaha yaitu yang pertama obat. Di sini termasuk produksi obat-obatan, pemasaran, distribusi, serta penjualan. Kemudian ada segmen usaha alat kesehatan dan produk lainnya. Yang ketiga yaitu segmen pharmaceutical engineering. Di sini termasuk penjualan dan pemeliharaan mesin pengemasan. Kemudian, adapun kelebihan dari perusahaan ini yaitu memiliki pangsa pasar tersendiri sebagai BUMN, di mana ini membuat ruang lingkup pemasaran dan pendistribusian produk menjadi lebih luas. Yang kedua yaitu pemilihan kualitas obat generik yang murah dan berkualitas, CPOB. CPOB sendiri merupakan bagian dari sistem mutu. Kemudian ada distribusi yang sudah menyeluruh ke penjuru Indonesia. Yang keempat, promosi sudah mencapai ke luar negeri. Kemudian yang kelima merupakan salah satu sektor yang memiliki kinerja gemilang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Perusahaan juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, bahan baku tertentu sulit untuk didapatkan karena masih merupakan hasil impor. Kemudian yang kedua, kinerja ekspor produk farmasi pun belum dapat menunjukkan hasil lantaran tingginya hambatan dagang non-tarif di luar negeri dan produktivitas industri domestik. Kemudian kesulitan dalam persyaratan paten, perizinan, dan kualitas barang. Kemudian, masalah atau tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yaitu yang pertama, krisis bahan baku impor karena kurangnya pasokan bahan baku dari dalam negeri. Yang kedua, harga bahan baku impor yang naik dari negara asalnya. Kemudian yang ketiga, persaingan harga negara produsen, di mana pesaing utama ini salah satunya datang dari Cina dan India yang dapat memproduksi obat dengan harga yang sangat murah. Kemudian, untuk memperkuat struktur industri dalam ekspor-impor, perusahaan melakukan pertama, peningkatan investasi, yang kedua, pemberian insentif untuk menarik investasi, contohnya yaitu seperti berupa pengurangan pajak maupun bea masuk. Kemudian yang ketiga, perluasan pasar. Yang keempat, menggunakan bahan baku obat hasil produksi dalam negeri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.